Sang Hyang Widi bersabda dalam kitabnya bahwa neha bikramana susti, sekecil apapun usahamu, selama engkau tulus kepadaku tidak akan ada yang sia-sia. Nah, ternyata iya ada dorongan saya harus kuliah. Jadi saya ketika anak-anak saya udah gede, saya harus kuliah. Saya 2016 baru lulus. Bahwa sembahyang, menjalankan ajaran kitab, menjalankan ajaran agama, itu adalah sebuah tabungan besar untuk hidup kita. Ketika kamu hidup itu tanpa punya tabungan atau tanpa punya simpanan, apakah engkau akan mulia di kedepan hari? Apakah engkau akan mengalami kehidupan mudah di dalam kemudian hari kalau kita tidak punya bekal, no? Lah ternyata kita menjalani agama ini adalah bekal untuk hidup kita. Iya sastra widim utsrija di sana disebutkan siapapun yang meninggalkan ajaran Hyang Widi. Nah, berarti kalau kita tidak menjalankan berarti meninggalkan kan? Walaupun meyakini tapi kalau tidak menjalankan apa namanya? Iya kan? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sahabat Baskara, kita bertemu lagi dalam acara yaitu podcast terkait dengan Badan Penyiaran Hindu dengan tagline-nya adalah Pewarta Dharma Penyejuk Jiwa. Pastinya sudah ditunggu-tunggu karena kali ini kita mengundang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Dewi Anggraini. Dewi Mayang Anggraini. Oh, Dewi Mayang Anggraini. Ya. Baik, Ibu, judul kali ini sangat kalau kita bilang sangat-sangat mendalam ya, yaitu teguh dan bangga di jalan Dharma. Nah, pastinya kalau secara awam kita melihatnya bahwa apa sih yang dibanggakan dari kita menjalankan Dharma Hindu ini gitu ya. Nah, namun sebelum kita mengulik lebih dalam, pastinya para Baskara, sahabat Baskara penasaran nih gitu ya. Siapa sih yang saya undang ini gitu ya. Nah, mungkin Ibu Mayang bisa menjelaskan secara langsung biografinya. Oh gitu ya. Iya, sebelumnya Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih. Pembawa acaranya, hostnya suaranya lembut banget. Ini saya yang biasa teriak-teriak ini terus saya harus gimana ini ya? Nggak apa-apa, Bu. Lembut banget sampai sahdu saya. Ini orang makan apa sampai suaranya sehalus tepung ini ya. Iya. Oh, jadi saya yang dipuji-puji ya, Bu ya. Harusnya saya yang puji Ibu. Dan saya harus meniru lembut gitu lah, karena kita Minak Jinggo tidak biasa lembut gitu. Dari Banyuwangi gitu lah. Iya, terima kasih Bunda Ola karena diberi kesempatan untuk bertemu dengan pemirsa BPH. Nah di sini perkenalkan, nama saya Dewi Mayang Anggraini, cantik ya. Bukan. Ya ampun Ibu, beneran deh. Saya pikir saya tuh udah berusaha untuk kayak serius ya, tapi Ibunya udah bikin saya jadi santai. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Nah, saya Dewi Mayang Anggraini dari Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Keseharian saya mengasuh anak-anak. Mengasuh anak-anak beragama Hindu di SMA Negeri Pesanggaran. Oh, Ibu guru. Iya. Iya. Selain itu juga mengasuh kedua anak saya. Iya. Anak saya apa anak orang, Bu? Anak saya. Terus kemudian juga menjaga suami aku. Suami aku tercinta, my lopo-lopo. Iya. My lopo-lopo, my love. Oh iya. Oh, tapi kalau pakai bahasa Jawa, my lopo-lopo. Itu karena Bejo Sutresno, cinta mati gue. Iya. Oh, iya. Katanya pakai bahasa Indonesia tapi pakai gue. Iya. Baru di Jakarta berapa jam udah ngomong gue ya, Bu ya. Kesetrum ya. Oke, Bu. Itu. Terus kemudian pekerjaan keseharian saya yaitu hanya mengajar, intinya mengajar kami di sini bukan karena apa, tapi karena cinta terhadap Hindu. Jadi guru agama di sekolah SMA 1 SMA Negeri Pesanggaran. SMA Negeri Pesanggaran.
Di Kabupaten Banyuwangi yang berada paling selatan, no. Oh, Banyuwangi. Iya, paling ujung Banyuwangi selatan. sekarang kan sudah kotanya bagus sekali Bu Iya, ya, rapih, bersih gitu kan ya. Betul, Bias Tungkara ya. Jadi kalau nyebrang sekarang udah deket ya Bu ke Bali ya? Iya, dekat Bingits, iya. Tidak ada setengah jam udah bisa nyampe. Oke, bandaranya sendiri juga udah apa namanya? Ibu langsung ke Juanda dulu ya berarti ya? Juanda dulu karena di bandara sana jadwalnya belum full gitu loh. Nah, jadi kita mencari yang pasti-pasti aja gitu. Jadi Juanda walaupun harus menempuh perjalanan 8 jam. Oh, keren. 8 jam dulu ya? Iya, Oke, menuju baik. Juanda itu 8 jam, no. Terima kasih banyak Ibu telah hadir di Terima kasih, podcastnya sama-sama. Baskara ini. Nggih, sama-sama. Baik Ibu, Ibu tadi adalah seorang guru gitu ya. Iya. Terus Ibu mengajar agama Hindu gitu ya. Iya. Apa yang membuat Ibu akhirnya memilih jalan ini gitu? Kok saya pengen jadi guru agama Hindu gitu? Dulu no, dari awal sudah saya katakan bahwa Mayang itu sebenarnya bukan siapa-siapa. Pedagang sayur keliling. Oke. Cuma 14 tahun aja. Keliling rumah? Iya, Oh oke. keliling dari desa ke desa. Oke. Dari pagi hingga sore hari. Oke. Meninggalkan keluarga hanya untuk sesuap nasi melalui sayur, iya. Dan saya bukan siapa-siapa sih. Tapi bangganya saya. Tapi dengan melihat generasi Hindu, kan saya pagi sampai sore kan, no. Jadi melihat oh di sana ada yang beragama Hindu, di sana ada yang beragama Hindu. Ketika melihat anak-anak kecil kita, ya siapapun yang memiliki anak itu selama itu adalah anak orang Hindu, itu generasi kita dong, ya kan. Iya, Nah, ketika saya tanya, "Adek, udah kelas berapa?" "Udah kelas 3." Setiap sore pelajaran bermainnya kemana? Ya di sawah yang cari jangkrik dan lain sebagainya. Main layang-layang. Bagaimana kalau kita berdoa bersama? Nah, dari segi itulah akhirnya sambil selesai pedagang sayur kan, kalau dagangannya udah habis itu kita ketemu sama anak-anak di wilayah itu, walaupun itu saya nggak kenal siapa. Tapi saya cinta sama anak-anaknya melalui kebanggaan kita dong Tridatu, iya. Melalui tangan-tangan mereka pasti mereka adalah anak beragama Hindu. Nah, saya menganggap entah anak siapa itu adalah generasi Hindu, sehingga ketika sambil sisa kue yang kita bawa itu masih ada, kita ajak anak-anak duduk. Terus kita akhirnya kita pancing-pancing. Ini bagaimana doanya kalau mau makan? Mereka masih agak tingak-tinguk. Nah, dulu sih tahun 99 masih tingak-tinguk. Akhirnya berusahalah kita untuk masuk. Walaupun saya itu siapa sih gitu. Tapi minimal saya pengen anak-anak Hindu itu suka dengan Hindunya walaupun melalui bakul janganan ya, tahu, melalui pedagang sayur lah ya. Dari hal kecil dulu lah gitu Iya. Ibu ya. Terus akhirnya pada waktu itu kita mengajak anak-anak misalnya Om Anugraha Amratati Sanjiwani Nama Suwaha. Terus kok anak-anak kok terpaut suka? Suka. Akhirnya kita karena Ibu dengan lantunan lagu ya. Iya. Bahkan saya bertanya kalau mau masuk tempat suci gimana? Dia ngajak anak-anak mungkin karena malu-malu sih sebenarnya pasti sudah mempraktekannya. Tapi akhirnya kalau kita ajak anak-anak, ayo bilang bersama-sama, salam panganjali, Om Swastiastu, gitu. Jadi mereka terpikat bilang sama papa mamahnya, bagaimana kalau kita mengundang Bu Mayang untuk pasraman. Akhirnya adalah sebuah selebaran surat ya, Bu Mayang bisa memberikan waktu untuk anak-anak di pura kami, kira-kira Bu Mayang hari apa ya. Ternyata ya kita mengupayakan hari Minggu. Jadi hari Minggu kita tidak keliling, tapi kita keliling dari pura ke pura. Artinya kita tidak keliling sayuran, tapi kita datang dari pura ke pura. Salah satunya di pura yang mamanya memberikan selebaran itu. Akhirnya kita datang ke sana, ternyata suka. Sampai anak-anak itu ini. Jadi pasraman tetap jalan sampai saat ini sejak itu kalau nggak salah saya mengampu di tahun 99. Iya. Tapi cara Ibu, mekanisme Ibu mengajarkan kepada anak-anak gitu ya, sangat berbeda nih kalau saya lihat gitu kan. Iya. Kalau tadi Ibu dengan nyanyian itu pasti mereka akan ingat ya. Iya, suka. Dan dengan hati ya mereka menyebutkan ya. Iya. Kalau kita biasanya di sekolah mungkin ada masih dengan pengajaran yang sangat SOP banget gitu ya. Iya. Om Anugraha Mertadi Sanjani Musoha gitu kan. Ya udah gitu aja, tapi mungkin kalau dengan lagu akan merasa dari hati. Aduh Ibu, karena ada rasa suka sih dengan lagu ya. Iya betul. Iya, nah makanya disitulah saya ya ini akhirnya saya
Dari tahun 94 yang saya mengajar di Pasraman kita sendiri. Dari tahun 94 kita mengajar di Pasraman kita sendiri, artinya di lingkungan pura kita sendiri, tidak di pura orang lain maksudnya. Itu kami termotivasi untuk menjadi guru, bukan berarti saya pengen dikenal atau saya tidak ada motivasi pengen diakui itu enggak tapi intinya saya datang ke sana adalah untuk anak-anak, terutama untuk Hindunya. Lah itu dasar hukum saya adalah dharma. Dharma. Tidak ada tendensi apapun, tidak ada. Namun ternyata benar Sang Hyang Widi bersabda dalam kitabnya bahwa neha bikramana susti, sekecil apapun usahamu selama engkau tulus kepadaku tidak akan ada yang sia-sia. Nah, ternyata iya ada dorongan saya harus kuliah. Jadi saya ketika anak-anak saya udah gede, saya harus kuliah. Saya 2016 baru lulus, maaf ya, bukan siapa-siapa loh ya saya, maaf. Tapi pengalaman Ibu udah banyak gitu loh. Ibu sudah secara praktisi Ibu sudah menjalankan itu. Namun secara legalitasnya gitu kan, memang nggak punya legalitas harus ada untuk aktualisasi juga Bu ya, bahwa Ibu adalah seorang guru agama yang memang sudah tersertifikasi gitu. Tapi balik lagi ya Bu, tadi dengan biografi Ibu ini yang ternyata Ibu berawal dari pedagang keliling sayur, lalu Ibu sekarang menjadi seorang guru agama gitu ya. Kalau saya melihat sebenarnya semesta alam sudah membentuk itu, karena memang Ibu melakukannya dengan hati dan cinta kan gitu. Aduh nih kalau di dalamin ya merinding sih Bu sebenarnya, karena kita nggak tahu ya nasib kita ke depan, dan karena Ibu menjalankan dengan hati, ya itulah dibentuk jalannya oleh beliau. Karena seperti itu. Baik Ibu, agar lebih enak nih kita ngobrolnya, karena kita sudah ada tema ya, yaitu teguh dan bangga di jalan dharma. Nah, mungkin dari pengalaman saya pribadi dulu ya Bu ya, karena saya kebetulan pernah sekolah di salah satu universitas yang memang kebanyakan mereka adalah Hindunya Hindu Jawa gitu ya, bukan Hindu Bali. Ada Hindu Lampung, ada Hindu Sulawesi dan lain-lain. Namun waktu di zaman saya kuliah gitu ya, pada saat saya tahu dia adalah anggota kayak MHDI gitu ya, Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Namun si teman saya ini KTP-nya mohon maaf masih dengan agama lain. Gitu. Itu yang akhirnya saya bertanya gitu, penasaran. Loh, kok kamu KTP-nya agamanya masih yang sana gitu kan ya? Gak berani saya. Kalau misalnya saya gak mengakui itu, saya tidak punya KTP. Dan seperti itu. Pada saat kita ada kesempatan untuk KKN, zaman itu masih ada KKN ya. Saya ke sana gitu ya. Memang si ketua RT-nya pun membatasi kalau sembahyang nggak boleh lebih dari jam sekian dan segala macam. Padahal kita istilahnya kan sembahyang bisa kapan aja. Kapan gitu. aja, Nah itu zaman itu ya. Yang akhirnya katanya gitu ya, di lingkungan kampungnya mereka itu yang tadinya mungkin sudah ada sekitar 400 kakak yang beragama Hindu, sekarang mungkin nggak nyampe 100. Nggak nyampe 100. Yang itu akhirnya kita teman-teman waktu itu kami sempat bernasi ya, berpunia, kita cari cara gimana caranya biar teman-teman ini mereka juga dijembatani untuk dibikinkan, zaman itu sanggar ya Bu namanya Bu ya. Sanggar Pamujan kalau dulu betul ya. Kita kan pura ya. Nah sanggar kita lengkapin, lalu ya itulah hal kecil yang kita lakukan. Nah sekarang mungkin zaman sudah berbeda, sekarang sudah banyak yang bangga menjadi Hindu gitu. Tapi karena kita sekarang di sekolah ini kan universal ya Bu ya. Betul. Banyak anak-anak yang mungkin mereka belum mendapatkan informasi dari orang tuanya sendiri, sehingga mereka pun ditanya, oh kamu tuh Balinya Bali KTP, Hindunya Hindu KTP. Kok bisa gitu sih? Ya karena ditanya mungkin dia nggak bisa menjelaskan. Begitu. Gitu. Nah akhirnya dia kan itu membuat dia jadi tidak bangga dengan agamanya sendiri gitu. Nah bagaimana Ibu menyikapinya dengan adanya isu-isu yang seperti ini gitu ya, dan bagaimana juga kita caranya untuk mitigasi, mulai dari orang terdekat dulu lah gitu Bu. Gitu ya. Oke, kita ini ya kita kupas kupas tuntas gitu kita kupas tuntas. Nah bukan kita kupas tuntas tapi kita bicarakan secara dewasa ya Nok. Kalau secara mungkin kasus-kasus seperti itu tidak hanya di pengalaman panjenengan aja, tapi mungkin di wilayah-wilayah lain yang ada notabene adalah ada orang beragama Hindu, saya rasa kasusnya sama Nok. Iya sama. Begini, setinggi apapun derajat dan pekerjaan orang Hindu tersebut, ternyata belum tentu tinggi pengetahuannya terkait agama. Bukannya apa loh ya, bukannya apa. Buktinya begini, mereka masih
gitu loh. Artinya masih belum bisa mengimplementasikan kalau itu Hindu gitu loh. Mereka belum percaya kalau itu Hindu gitu loh. Nah, itu kenapa demikian? Satu, jangan marah loh ya. Satu, ternyata kita sebagai orang Hindu ini belum pernah mengimplementasikan ajaran agama Hindu yang semestinya. Bukan belum pernah sih, kayak ogah-ogahan. Karena dianggap bahwa agama Hindu itu adalah agama yang paling merdeka, agama yang paling bebas, gitu ya artinya fleksibel banget gitu loh. Betul. Kamu sembahyang boleh, tidak sembahyang boleh. Loh itu kalau secara umum, tetapi kalau secara perbendaharaan pribadi, bahwa sembahyang, menjalankan ajaran kitab, menjalankan ajaran agama, itu adalah sebuah tabungan besar untuk hidup kita. Ketika kamu hidup itu tanpa punya tabungan atau tanpa punya simpanan, apakah engkau akan mulia di kedepan hari? Apakah engkau akan mengalami kehidupan mudah di dalam kemudian hari kalau kita tidak punya bekal, no? Lah ternyata kita menjalani agama ini adalah bekal untuk hidup kita. Betul. Apalagi zaman udah mudah ya, bisa lihat dari YouTube, dari online gitu ya, bisa searching, browsing dan lain. Zaman dulu kan mungkin masih susah untuk literasinya gitu ya. Asal ada kemauan, pasti ya bisa gitu ya Bu ya. Iya, tapi kalau kita contoh mau berpegang teguh kepada ajaran yang ini, tapi menyakitkan sih kalau dibaca, no. Tapi kalau tidak kita sampaikan, pasti generasi kita tidak tahu. Menurut para tokoh kami, bukannya apa sih ya, menurut para tokoh kami menyatakan kalau misalnya salah satu kitab ini sering kita ucapkan, maka yang terjadi adalah seperti itu. Maka jangan sembarangan untuk diucapkan. Nah inilah yang menyebabkan generasi kita tidak tahu. Karena apa? Pengetahuannya disimpan dalam-dalam, sehingga kalau sesuatu disimpan, kita bisa tahu nggak sih? Walaupun itu berada di rumah kita, pastinya nggak tahu. Nah maka dari itu di sini kami ingin menyampaikan, no, kenapa kita harus bangga terhadap Dharma. Di sana sudah disebutkan, di dalam Weda sudah disebutkan, yaitu utamanya Bhagavad Gita Adhyaya 16 Sloka 23. Ya kita mengangkat Bhagavad Gita ya, no. Itu menyatakan iya sastra widim utsrija di sana disebutkan siapapun yang meninggalkan ajaran yang widi. Nah, berarti kalau kita tidak menjalankan berarti meninggalkan kan? Walaupun meyakini, tapi kalau tidak menjalankan apa namanya? Iya kan? Ya. Waratate. Duh tinggi sekali, pemayang sih. Kama karana wartate kama karana, ya, siapapun yang meninggalkan Sang Hyang Widi beserta ajaran-ajarannya, bahkan sastra sucinya atau yang disebut kitab sucinya. Artinya kita kalau tidak menjalankan, ya berarti wartate kamah karana, baik karena kamah, karena nafsunya sendiri, karena keinginannya sendiri, atau karena keadaan. Artinya begini, no, siapapun yang meninggalkan Yang Widi, baik Yang Widi secara ajaran kitab sucinya maupun sastra sucinya, karena kemauannya sendiri ataupun karena dipaksa oleh keadaan. Nasa sidim mawap noti. Ternyata nasa sidim awap noti. Dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Loh, sudah dibilang ya, Nak, kalau sampai meninggalkan ajaran Yang Widi, meninggalkan Yang Widi beserta ajaran-ajaran ataupun kitab sucinya, sastra-sastra sucinya, nasa sidim awap noti, dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Nasukam naparam gatim. Jangankan untuk bahagia ataupun lepas dari penderitaan, mencapai tujuan terkecil saja dia tidak bisa. Nah, maka dari itulah, no,
Bunda Ola, maaf tak panggil panggilan sayang. Iya. Orang Jawa itu kalau panggil anak perempuan karena sayang, walaupun itu bukan anggota keluarga, panggil itu berarti tanda sayang begitu loh. Makasih Bunda. Sama-sama. Nah, nasa sidem awap noti nasuham nabaram gatim. Untuk mencapai kebahagiaan dia tidak bisa. Untuk lepas dari penderitaan dia tidak bisa. Bahkan mencapai tujuan paling kecil aja dia nggak bisa. Itu kalau orang meninggalkan Hyang Widi, meninggalkan dharmanya. Maka inilah yang harus menjadi acuan kita bangga menjadi Hindu. Bangga menjadi penganut dharma. Karena apa? Ternyata dharma adalah penentu segala-galanya. Ingat, penentu segala-galanya. Dengan kita mengagungkan dharma dan menjalankan dharma, berarti nasa sidim awap noti itu akan berbalik menjadi mendapatkan kebahagiaan tertinggi. Nasukam naga param gatim, ketika itu kita balik, berarti segalanya engkau dapat, bahkan tujuan tertinggimu akan tercapai. Astunggara. Berarti kan kita wajib menjalankan dharma. Maka dari itulah berbanggalah menjadi orang Hindu, karena hanya Hindu yang mengajarkan ajaran-ajaran terkait dharma. Dan semua 99% ajaran agama Hindu adalah dharma itu sendiri. Wow, keren. Yang paling penting adalah bangga terlahir menjadi Hindu. Iya, seperti yang dinyanyikan oleh teman-teman kita yang sudah begitu familiar, yang sudah begitu viral. Lahirku Hindu, mati pun ku kan membawa jasad Hindu. Bunda, nah, itu terus saya pikir Bunda langsung membaca Bhagavad Gita. Oh ternyata nyanyi ya. Baiklah. Ya baik. Kasih kode. Nggak kasih kode sampai terperanjat. Keren Bunda. Itulah saya. Keren. Berarti Bunda pun bisa dong menjelaskan ajaran agama ini dengan nyanyi berbagai macam, sekeroncong gitu. Kalau keroncong saya nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau mengikuti dunia modern, walaupun itu mengcover, itu saya lebih suka. Artinya begini, lagunya mengcover lagu yang udah ada, aransemen yang udah ada, cuman liriknya yang kita buat sendiri. Contoh, duhai engkau Sang Hyang Widi, berbaktiku di hadapanmu, agungkan nama sucimu dan meyakinimu. Nah, itu salah satu cover sih gitu. Kayaknya cover tahun berapa ya buat itu? Tahun miliknya Pak Gomblo, jadi lama banget gitu. Keren. Kalau seandainya semua guru agama seperti Ibu, saya yakin Bu, Pasraman itu rame Bu. Wah, karena mudah-mudahan lah anak-anak Ibu inspirasi kita. Loh. Iya. Keren nih, Badan Penyiaran Hindu bisa menampilkan Ibu Maya. Baik. Terima kasih. Ibu, dengan adanya gejolak sekarang pergaulan, pekerjaan maupun tekanan sosial gitu ya, dan konversi agama juga sudah mulai sering terjadi gitu ya. Kalau saya mungkin tidak bisa mencatat lah berapa persennya gitu, tapi di Departemen Agama juga sudah pernah terus mensosialisasikan ya dari Bimas Hindu bahwa berbanggalah untuk menjadi Hindu gitu ya. Betul. Walaupun kamu terlahir mungkin di rantauan atau kamu mungkin terlahir bukan di komunitas yang memang beragama Hindu banyak gitu ya, tapi harusnya berbanggalah. Apalagi dengan tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa tidak boleh meninggalkan gitu ya. Ya balik lagi Bu gitu ya. Support system mungkin yang perlu ditekankan gitu ya. Betul. Nah, kalau mungkin dari support systemnya belum ada, apalagi dia seorang anak gitu ya, mana betul. tahu dia apa yang harus dia lakukan, mana yang baik, mana yang tidak. Betul. Nah, menurut Ibu bagaimana nih caranya agar anak itu juga menemukan support system walaupun dia tidak menemukannya di rumah ataupun mungkin di sekolah? Kira-kira bagaimana caranya agar anak-anak ini juga mereka bisa mendapatkan support system? Kalau menurut praktek yang menurut pengalaman kami sih, bukan karena pengetahuan, artinya itu hanya karena inisiatif kami sebagai guru-guru Pasraman ini. Kami melaksanakan sebuah pembiasaan, Jadi begini, anak Hindu di pasraman kami itu cenderung ketika mau masuk itu melantunkan doa-doa dengan cengkok-cengkok yang Dainika Upasana itu dicengkokkan secara Jawa. Misal doa mau mandi, doa mau tidur. Contoh, misal anak-anak kalau mau tidur, misalkan pertemuan hari ini begitu ya, Nak. Itu support sistemnya begini. Ayo
Prana membacakan yang kan setiap mau pulang Pasraman di pertemuan berikutnya itu di akhir kita selalu mengajak anak-anak besok yang dihafalkan adalah mantram ini, cengkoknya seperti ini. Terus ketika mereka masuk Pasraman di awal itu kita gugah, ayo tugasnya kemarin loh. Dengan demikian mereka ketika bermain itu sudah sambil ini sambil melantunkan padahal itu mantram. Ada yang mengkritik begini, loh Bu Mayang itu gimana? Anak-anak sambil bermain kok memantram. Loh itu kan memang sebuah metode. Enggak apa-apa mereka bermain itu dalam keadaan senang. Terus sambil mengutarakan hal-hal yang suci, pasti yang melekat adalah hal-hal yang suci pula. Terus kemudian di memori mereka akan tetap di alam melekat. bawah sadar mereka terbentuk. Sadar nggak sadar kalau setiap hari mendengarkan, apalagi mengutarakan, pasti akan menjadi melekat gitu loh Nak. Lah, contoh begini, misal mau tidur, kalau di kami memang doa mau tidurnya kan Om Asato itu loh Nak. Nah, itu cara mencengkoknya Om Asato Masat Kamaya Tamasoma Jyotir Kamaya Mratyur Mamri Tam Kamaya Om Santi Om. Nah, begitu. Enak ya ternyata ya. Jadi kan anak-anak menjadi cucok gitu loh ya. Betul. Bingit gitu. Enak loh ternyata metode ini loh. Iya, nggak kaku ya jadinya. Jadinya suka begitu loh. Jadi penasaran nih Bu, jadi penasaran. Dengan metode Ibu ini apakah ada penolakan-penolakan? Ada sih, ada. Karena penolakan itu pastinya orang-orang hebat, dalam arti mungkin beliau lebih memahami vibrasi mantra ataupun vibrasi doa, vibrasi seloka. Pokoknya dianggap ini penyimpangan lah itu, nggak kayak gitu seharusnya gitu kan. Kan ini kan hanya sebuah metode, sebuah siasat sih supaya anak-anak tertarik dengan ajaran kita. Betul. Tidak harus melulu begitu. Tapi perlu ada siasat. Orang perang aja butuh menang harus bersiasat kan. Tidak harus gitu. Gitu ya. Tidak harus menunjukkan wajah bah, iki senjataku, ayo perang, terus ya pasti mati. Kalau mereka udah punya senjata dor, pasti kan mati. Tapi kan kita siasat dari belakang, bukan berarti curang tidak. Atau kalau di kitab menyalahkan kan nggak ada yang Ibu ganti juga kan? Iya, tidak ada yang diganti, cuman metodenya biasanya kalau memantram itu harus dengan rasa konsentrasi yang tinggi dan dayana yang tinggi. Ternyata kita harus sambil enjoy, suka-suka gitu loh. Betul. Tujuannya kan namanya orang suka itu kan gampang untuk menerima sesuatu karena berangkat dari suka gitu. Ya, apalagi kalau anak-anak ya. Iya. Nah, itu hanya sebuah siasat sebenarnya. Keren loh Ibu. Itu support system kami di Pasraman maupun di sekolah begitu. Wow, keren banget. Baik. Nah, Ibu dalam esensi ajaran Hindu kan ada yang dikenal namanya Sanata Dharma gitu ya. Dan menurut Ibu, apakah ada filosofi yang terkait dengan Dharma ini yang mungkin bisa Ibu sampaikan juga kepada sahabat Baskara? Tentunya ada, Di sana kan disebut Sanatana Dharma. Sanatana ini adalah sifat Sang Hyang Widi, ya kan? Sifat Atman juga Sanatana, sifat Sang Hyang Widi juga Sanatana, yaitu abadi, akan selalu ada. Selayaknya genitri yang ketika diputar berapa kali tidak ada ujung dan pangkalnya, iya kan? Tidak pernah akan ada habis-habisnya. Nah, maka dari itu Sanatana Dharma, agama kita ini walaupun tua ternyata abadi. Sama seperti orang tua kita, walaupun sudah meninggal, beliau tetap dihormati sebagai leluhur. Dan bahkan sampai turun-temurun hanya kita yang selalu ingat dengan leluhur, walaupun leluhur itu kita sudah nggak kenal. Betul. Dan bahkan kita sebagai orang Hindu Nusantara ini ada yang ditempatkan di Sentong Tengah, ada yang ditempatkan di Pura Kamulan, ada yang ditempatkan di Rong Tiga. Lah Rong Tiga itu sampai akhir zaman, selama Rong Tiga itu berdiri kokoh, anak cucu buyut cicit sampai gedebok bosoknya, nah itu masih memuja. Lah siapa? Kita. Artinya di sini begini, Sanatana Dharma, ajaran kebenaran itu tidak akan pernah lengkang oleh waktu. Timeless ya. Iya. Nah, maka dari itu sepanjang masa Dharma itu tetaplah ada, walaupun dunia runtuh, kebenaran itu tetap ada sepanjang masa. Jadi jangan takut untuk menjalankan kebenaran. Iya, jangan takut untuk menjalankan kebenaran. Kalau ada sebutan bahwa sebesar
setinggi apapun kekuatan kejahatan masih kalah dengan sekelumit dharma. Nah, itu kan orang Jawa menyatakan kalau secara bahasa Jawa menyatakan bahwa susastro aji rahayu ningrat pangruwating diyu. Nah, artinya sebesar apapun kejahatan akan sirna oleh kebenaran, sekelumit kebenaran. Ya ampun, nah keren itu banget. Pantesan saya ingin namakan anak saya namanya Satya ya. Satya, iya. Pas banget ya. Iya, itu Satya artinya jujur dan setia terhadap sesuatu yang baik. Dan itu benar, anaknya terlalu jujur. Oh, terlalu jujur, bingits ya. Bingits. Baik. Nah, Ibu, kekuatan dan kedalaman ajaran Hindu. Dengan kita sekarang di lingkungan yang pluralitas ya Bu ya. Iya. Dan juga ada banyak berbagai macam pengetahuan, seni maupun berbagai kebijaksanaan gitu ya, susastra. Nah, bagaimana kita untuk meyakini lagi nilai-nilai tersebut memang benar adanya? Karena kan nggak semua orang bisa membaca kitab suci. Dan mungkin membaca pun belum tentu dia tahu maknanya gitu ya. Betul. Bagaimana agar orang itu pun nanti, anggaplah kita orang awam gitu ya, ingin belajar lagi agama kita dengan baik, belajar lagi kitab suci. Nah, dimulai dari mana Bu baiknya? Itu dimulai dari anggota keluarga, no. Ketika kita usia dini, tidak hanya tidak hanya menyuruh anak kita ataupun memberitahu anak kita. Belajar gitu kan ya. Minimal kita melihat kita sebagai orang tua ini adalah orang pertama yang dilihat oleh anak-anak kita. Role model dulu. Iya, role model dulu. Maka dari itu role modelnya adalah anggota keluarga yang di rumah, terutama siapa? Ayah bunda. Iya. Jadi kalau ayah bunda sudah mempraktekkan kehidupan secara Hindunya, secara dharmanya, pasti dengan sendirinya anak-anak yang ada di rumah kita pasti akan meniru seperti itu, akan menjalankan seperti itu. Ibu berbicara mengenai itu. Iya. Saya lupa itu saya pernah baca di mana, tapi pernah bahkan suami saya sendiri pun mengatakan gitu ya. Sebuah rumah tangga akan menjadi bahagia dan harmonis jika ada buku kitab suci bawat kita. Apalagi kalau kita membacanya gitu ya. Betul. Saya lakukan Ibu, saya taruh nih bukunya gitu, tapi belum niat untuk baca. Sampai akhirnya ada pajangan ya. ada sesuatu yang akhirnya saya harus baca gitu. Dan pada saat baca pun ada juga yang mengatakan bahwa saya tidak meminta untuk membaca satu kitab suci, tapi membaca satu kalimatnya pun itu sudah istilahnya ke beliau lah gitu ya. Betul. Satu huruf pun diakui oleh beliau betul. gitu. Itu saya sadar Bu, dan saya menangis dan termenung bahwa sama ini karena kita melihat beliau tidak minta lebih. Tidak minta lebih. Tidak. Satu huruf pun sudah cukup. Satu huruf pun sudah cukup. Kamu ingat sama aku aja, aku udah mau gitu lah. Yang Widi itu hebatnya luar biasa. Terus ada alasan lain lagi merasa kesulitan untuk melakukannya. Betul. Satu huruf aja nggak mau, itu keterlaluan ya. Iya, berarti kan wajib bingit sih ya. Tapi ternyata kita sebagai orang Hindu kurang memahami tentang kata-kata itu, sabda itu. Keren. Baik, Ibu, adakah semacam inspirasi gitu ya untuk anak-anak semua yang belajar agama Hindu gitu ya? Apa yang kira-kira Ibu bisa kasih semacam closing statement lah untuk mereka untuk menjadi inspirasi? Begini, saya inginnya terkait anak-anak supaya bangga menjadi Hindunya, bangga menjadi pengagung dharmanya, bangga tetap menjadi orang-orang yang menjalankan dharma walaupun berada dimanapun. Nah, ini saya pengennya memberikan motivasi bahwa apa yang kamu lakukan itu udah benar, tetap berada di jalan dharma itu adalah benar. Contoh mari kita camkan baik-baik di dalam otak kita maupun kita implementasikan dalam kehidupan kita. Yatra Yogeswara Krishna Yatra Parto Danurdara Tatra Sri Ruwijayo Budir Druwanitir Matir Mama. Nah, itu mengandung arti bahwa dimanapun
ada orang yang mengagungkan aku, meyakini aku dengan tetap berada di jalan dharma, maka aku akan selalu ada untukmu. Bahkan aku berjanji kepadamu seutuhnya, engkau akan tetap menjadi orang-orang yang mulia di antara orang mulia. Nggih, itu swaha. Nggih. Baiklah, sahabat Baskara, ini kalau mau diperpanjang kayaknya waktunya nggak cukup. Tapi boleh kita kasih rangkuman bahwa untuk semua sahabat Baskara, jangan pernah lelah untuk belajar mengenai agama Hindu. Dan berbanggalah menjadi agama Hindu. Karena bagaimanapun juga kita diingatkan oleh beliau, dengan kita melupakan ajaran-ajarannya, berarti beliau pun akan makin jauh. Dengan kita mendekatkan ajarannya, beliau akan selalu hadir dan menunjukkan jalan sehingga kita akan selalu bahagia. Swaha. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik, Bunda Mayang, saya dari tim mewakili sahabat Baskara yang lainnya mengucapkan terima kasih. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi dengan podcast berikutnya. Izinkan saya untuk mengucapkan Paramasanti. Om Santi 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 Om.